Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini disebutkan dalam Majmu' Fatawa Imam Ibnu Baz rahimahullah, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tadhun. Artinya puasa itu pada manusia berpuasa, berbuka ketika para manusia berbuka, kaum muslimin berbuka. Jadi ketika kita sampai di Indonesia, perjalanan dari Arab Saudi ke Indonesia, maka pada saat itu ketika orang Indonesia berbuka, kita pun ikut berbuka. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada permasalahan lain, yaitu kalau seandainya kita berpuasanya di sini duluan. Kita berpuasanya di sini duluan. Atau kita dari Indonesia deh, dari Indonesia ke Arab Saudi. Kita di Indonesia duluan puasanya, kemudian kita pergi ke sini, otomatis puasa kita akan lebih 1 hari kalau kita mengikuti Arab Saudi. Bahkan kadang-kadang kita biasa puasa 31 hari. Bagaimana caranya? Apakah kita boleh berhari raya duluan di Arab Saudi sendirian? Ya, maka jawabannya tadi sabda Nabi Muhammad SAW, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Puasa itu ketika manusia pada berpuasa, dan berbuka itu ketika manusia pada berbuka. Kalau seandainya, perhatikan ini, kurang 20 jumlah puasa kita kurang 28 hari. Bagaimana contohnya? Artinya puasa kita kurang dari 29 hari. Puasa kita hanya 28 hari. Contohnya bagaimana? Kebalikannya. Kita misalkan dari India. India lebih terlambat daripada Indonesia. Atau mana yang lebih jauh lagi? Pak, mana? Jepang. Ya. Di sana lebih lambat dari Indonesia 2 hari. Ya toh? Lebih lambat dari Indonesia 2 hari. Otomatis kita akan pergi ke Indonesia di akhir bulan Ramadan. Orang besok Lebaran, kita ini puasanya hanya 28 hari. Paham? Paham maksud saya? Paham nggak? Orang besok di Indonesia Lebaran, kita sudah di Indonesia nih. Awal mula puasa kita di mana? Di Jepang. 28 hari hanya kita puasa. Padahal Nabi mengatakan asyhru tis'un wa ishrun. Puasa itu bulan itu jumlah harinya adalah 29 hari. Tetapi karena besok Lebaran di Indonesia, jumlah puasa kita kalau kita hitung cuma 28 hari, apa yang kita kerjakan? Apakah kita berpuasa orang lagi Lebaran? Ya, maka jawabannya adalah kita tetap berlebaran dengan jamaah Indonesia, kaum muslimin Indonesia, karena berdasarkan hadis Nabi tadi, tetapi kita qadha yang 1 hari lagi di hari lain. Paham ya? Para ikhwah sekalian, kita qadha di hari lain. Ya, menjadikan 29. Paham ini para ikhwah sekalian? Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang keempat. Seorang kafir masuk ke dalam agama Islam. Apa maksud pertanyaan ini? Maksudnya adalah kalau dia masuk ke dalam agama Islam, ya, apakah pada hari itu dia mengqadha atau tidak? Misalkan masuk ke dalam agama Islam di siang hari. Orang kafir masuk dalam agama Islam pada jam 11 siang. Apakah dia mengqadha atau tidak? Maka jawabannya para ikhwah sekalian, ada perbedaan pendapat. Kata sebagian ulama, dia harus menahan dirinya dari makan dan minum, dan dia mengqadha. Dia harus menahan dirinya dari makan dan minum, dan dia mengqadha. Ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan juga Ishaq Ibn Rahuyah. Ada lagi yang mengatakan tidak wajib bagi dia qadha. Ya, tidak wajib bagi dia qadha. Ini adalah pendapatnya Imam Malik dan juga Imam Ibnul Munzir, Abu Thawr, dan juga Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan inilah pendapat yang benar. Kenapa para ikhwah sekalian? Karena ketika sebelum jam 11 dia bukan orang yang wajib untuk puasa. Sebelum jam 11 dia bukan orang yang wajib berpuasa. Ketika jam 11 dia wajib berpuasa, tetapi dia diwajibkan hanya menahan dirinya dari makan dan minum. Tidak usah mengqadha. Ya, paham ya para ikhwah sekalian? Tidak usah mengqadha. Jadi kalau kafir
masuk dalam agama Islam di siang hari, maka pendapat yang benar wallahu alam adalah dia tidak wajib mengqadha tetapi tidak boleh makan dan minum. Kenapa tidak boleh makan dan minum? Siapa yang bisa jawab? Karena pada saat itu dia dalam keadaan sudah menjadi orang yang muslim, terkena kewajiban berpuasa. Paham ya para ikhwah sekalian? Baik. Nah, pertanyaan yang hampir sama, balik ketika siang hari di bulan Ramadan. Ya, balik ketika siang hari di bulan Ramadan. Dan tanda-tanda balik antum sudah tahu, yaitu keluarnya mani dengan dengan mimpi, ataupun sampai umur 15 tahun, ataupun keluar haid, ataupun keluar bulu di sekitar kemaluan. Nah, ini yang jelas orang ini balik ketika di siang hari bulan Ramadan. Apa yang dia kerjakan? Maka jawabannya, kalau orang yang belum balik ini dari pagi dia sudah berpuasa, ya, berniat puasa, dan jam 11 baru dia dapat balik, maka pada saat itu ya tetap dia sempurnakan puasanya. Berarti yang sebelumnya itu adalah sunnah, yang setelahnya adalah wajib. Kecuali kalau seandainya tanda baliknya adalah wanita mendapatkan haid, maka pada saat itu dia tidak puasa. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dia mengqadha atau tidak kalau wanita mendapatkan balik haidnya di tengah hari bulan Ramadan? Maka jawabannya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sama tadi kayak orang kafir tadi. Dia cuma menahan, tidak usah mengqadha karena dari awal memang dia tidak berpuasa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan sekarang. Kalau seandainya orang balik ketika siang hari di bulan Ramadan, apakah dia menahan dari makan dan minum, ya, atau kemudian dia mengqadha, atau dia tidak menahan dari makan dan minum dan tidak mengqadha, atau juga harus menahan dan makan dan minum akan tetapi tidak wajib qadha? Maka jawabannya adalah seperti yang saya bilang tadi, orang yang balik di siang hari bulan Ramadan maka dia tidak boleh makan atau menahan makan dan minum, dia menahan makan dan minum tetapi tidak wajib qadha. Taib. Pertanyaan yang ketujuh, kadang-kadang gila. Orang gila, para ikhwah sekalian, itu tidak wajib dia puasa, ya. Kalau gila itu tidak wajib dia puasa. Tetapi kalau yang jadi pertanyaan, kadang-kadang gila, kadang-kadang sadar, ya. Maka kalau seandainya gilanya di tengah hari, dari terbit fajar kedua, dari pagi dia sudah berpuasa, gilanya di tengah hari, batal nggak puasanya? Hati-hati jawabnya, ya. Batal, nggak batal, enak aja, pakai dalil, ya. Paham pertanyaannya? Orang ini dari pagi dia puasa, tengah hari datang ayannya, gila, pingsan, atau gila lah, nggak sadar, hilang akalnya. Padahal salah satu syarat puasa tadi apa? Berakal. Bagaimana puasanya? Batal atau tidak? Maka jawabannya, dia seperti orang yang pingsan, ya, seperti orang yang pingsan, dan tidak batal puasanya. Kalau tidak batal puasanya, maka tidak wajib dia mengqadha. Paham ya para ikhwah sekalian? Jadi seakan-akan dia seperti orang yang pingsan. Kenapa para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Alasannya adalah karena dia al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Asal hukumnya adalah dia puasa. Dia puasa kemudian pingsan. Ya, maka dia atau kemudian gila, maka pada saat itu dia seperti orang yang pingsan, dikiaskan dengan orang yang pingsan dan tidak batal puasanya. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, kalau seandainya dia dari pagi gila, sadarnya siang, apa yang harus dia kerjakan? Hah?
Berarti dia sekarang kalau sudah sadar dia harus menahan. Kenapa? Karena dia sudah menjadi orang termasuk orang diwajibkan puasa, menahan dari makan dan minum, ya, menahan dari makan dan minum. Akan tetapi dia harus mengqadha, ya, dan dia harus mengqadha. Yang kedelapan, orang tua yang pikun, ya, orang tua yang pikun. Maka jawabannya, orang tua yang pikun yang tidak bisa membedakan sama sekali apa-apa, maka tidak wajib puasa, tidak wajib juga fidyah. Ya. Kenapa? Karena taklifnya sudah dia beban tanggung jawabnya sudah hilang. Seperti bayi. Bayi wajib puasa enggak? Kemudian wajib qadha enggak? Enggak. Sama seperti itu. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, rufi'al qalamu an thalatha. Artinya, pena untuk mencatat amalan manusia itu diangkat dari 3 perkara. Yang pertama yaitu anil majnun hatta yafiq. Dari orang yang gila sampai sembuh. Berarti selama dia gila tidak wajib puasa dan tidak wajib dia mengqadha. Paham ya para ikhwah sekalian? Nah, begitu juga orang yang pikun yang tidak bisa lagi. Kan kalau orang pikun tuh benar-benar apalagi pikunnya super hebat, nggak bisa membedakan apa-apa, ya. Maka ini seperti bayi, ya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ke-9, waktu niat puasa. Waktu niat puasa, pertanyaannya adalah kapan seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan harus berniat? Jawabannya pada waktu malam hari sebelum sholat subuh. Berdasarkan hadis Hafsah radhiyallahu anha, man lam yubayyitis siyam fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menempatkan niat pada malam hari sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Taib. Sekarang pertanyaan kedua dari waktu niat puasa ini, apakah harus setiap malam atau cukup di malam pertama di bulan Ramadan? Apa jawabannya? Hah? Maka jawabannya para ikhwah sekalian, kalau seandainya antum menjawab ya harus di setiap malam, di malam-malam bulan Ramadan, maka itu adalah pendapatnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya. Kalau seandainya antum menjawab bahwasanya cukup di malam pertama di malam bulan Ramadan, maka itu adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian pendapatnya Ibnu Aqil, kemudian pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala, dan juga pendapatnya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan yang lebih ahwat para ikhwah sekalian, diambil dua-duanya, gabungin. Caranya bagaimana? Di malam pertama bulan Ramadan, niatkan, saya berniat puasa Ramadan sebulanan penuh, ya. Dan di malam-malam yang lain juga berniat untuk mengambil hadis Hafsah radhiyallahu anha tadi. Wallahu a'lam. Tapi kalau seandainya ada yang ingin mengambil pendapat, misalkan pendapatnya Imam Malik atau pendapatnya Imam Utsaimin, hanya di awal malam pertama di bulan Ramadan, maka itu juga diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, yang menjadi sorotan kita di sini juga masalah niat. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Nabi Muhammad SAW 9 Ramadan beliau dapati, beliau tidak pernah mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadhi sanati lillahi ta'ala. Itu nggak pernah beliau kerjakan. 9 Ramadan loh. Dan 9 Ramadan itu lama. Dan ini dalil yang kuat. Kalau seandainya itu ada, pasti akan dikerjakan meskipun sekali. 9 Ramadan berkali-kali nggak pernah dikerjakan oleh Nabi. Tidak pernah Nabi mengucapkan nawaitu shauma ghadin. Lalu kita ngikut siapa? Ya. Nah, ini para ikhwas kan. Ya. Kemudian yang ke-10, imsak sebelum azan 15 menit. Ya. Ini kan di negara kita ada imsak sebelum azan 15 menit. Maka jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad SAW bersabda, al-fajru fajran. Fajar itu ada 2.
Fajar itu ada dua. Nabi sini mengatakan fajar itu ada dua. Fajrun yahrumu fihi ta'am wa tahillu fihi shalah. Fajar yang diharamkan di dalam fajar itu makanan, tidak boleh makan lagi, dan boleh sholat, artinya sholat subuh. Ini fajar yang disebut dengan fajar shadiq atau fajar kedua. Wa fajrun tahrumu fihi shalah wa yahillu fihi ta'am. Dan fajar yang tidak boleh sholat, maksudnya sholat subuh, dan dihalalkan makanan, maksudnya adalah masih boleh makan. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwasanya fajar yang kedualah batasan orang tidak boleh makan lagi. Sedangkan membatasi menjadi 10 atau 15 menit, maka itu kita tidak dapatkan. Meskipun kadang-kadang disebutkan misalkan di dalam kitab Tafsir Al-Manar yang dikarang oleh Syekh Rashid Ridha, ya, juz pertama misalkan, maka kita katakan itu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, bahkan tidak sesuai dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, karena menunjukkan waktu fajar. Jadi batasan untuk tidak boleh makan lagi adalah waktu apa? Fajar, yaitu fajar yang kedua. Yang mana kata Nabi Muhammad SAW fajar kedua itu merah dan melintang, ya, merah dan melintang. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-11, orang sakit yang sembuh ketika siang hari Ramadan. Maksudnya ini apa? Apa yang harus dia kerjakan? Boleh nggak dia makan, minum? Misalkan saya beri contoh, dari pagi dia nggak puasa karena mungkin demam, sangat demam, nggak bisa puasa, sangat pusing, nggak bisa puasa. Pas setelah zuhur, habis ngambil wudhu, sholat zuhur selesai, sembuh dia. Nah, orang ini bagaimana? Apakah dia boleh makan dan minum setelah sembuhnya atau tidak boleh makan dan minum setelah sembuhnya? Itu pertanyaannya. Jawabannya para ikhwah sekalian, maka ya namanya orang tidak berpuasa. Kenapa dia harus menahan makan dan minum? Namanya orang berpuasa. Dan tidak ada dalil yang sharih yang jelas akan hal ini. Bahwasanya orang yang sembuh dari sakit, kenapa dia harus menahan? Lalu dia tidak berpuasa, katanya untuk apa? Untuk menghormati. Nah, penghormatan ini yang tidak ada dalilnya. Baik, para ikhwah sekalian. Nah, yang ke-12, puasanya tidak sholat. Ya, puasa tapi enggak sholat. Nah, ini apa hukumnya para ikhwah sekalian? Maka dijawab para ikhwah sekalian, ada pertanyaan berbunyi, ada orang-orang yang sepanjang hari di siang hari bulan Ramadan tidur, bahkan sebagian mereka ada yang tidak sholat, sebagian mereka ada yang tidak sholat. Apakah puasa mereka sah atau benar? Maka jawabannya dijawab oleh komite tetap ini, bahwasanya puasa mereka dia terlepas dari tanggung jawab. Puasanya terlepas dari tanggung jawab. Artinya orang yang berpuasa dipenuhi dengan tidur, kan pertanyaannya tadi apa? Puasa tidak sholat ya. Kalau puasa tidak sholat, maka puasanya tidak sah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh sebab itulah orang yang puasa tapi tidak sholat, maka puasanya tidak sah, batal, karena dia sudah kafir. Dan orang kafir tidak akan diterima sholatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma man'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih." Tidak ada yang melarang mereka untuk diterima sedekah mereka kecuali karena mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Sedangkan pertanyaan yang ke-13, puasanya dipenuhi dengan tidur, maka kita jawab sah puasanya. Tetapi ya para ikhwah sekalian, puasanya seperti ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Puasa seperti ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena
berselisihan dengan maksud pembuat syariat di dalam berpuasa, ya, berselisihan dengan maksud Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat syariat di dalam berpuasa. Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketika berpuasa agar kita bertakwa, bukan